Bapak, apakah akhir-akhir ini tubuh Anda terasa berbeda? Bukan sakit, tapi seperti tidak lagi merespon seperti dulu. Banyak pria mengira ini karena usia. Padahal seringkali penyebabnya adalah sirkulasi yang melambat. Tahukah Anda, ada satu area kecil di tubuh, ukurannya tidak lebih besar dari uang koin rupiah. Jika distimulasi dengan cara yang tepat, hanya 1 menit sehari, area ini dapat membantu mengaktifkan kembali sirkulasi dan vitalitas alami. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan dengan jujur dan terbuka. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa tubuh tidak lagi merespon seperti dulu? Sirkulasi terasa lebih lambat, energi berkurang, dan ada bagian tubuh yang seolah tidak sepeka sebelumnya. Banyak pria di atas usia 50 tahun menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Memang sudah usia begitu, kata mereka. Namun sebagai dokter, saya perlu mengatakan dengan tegas dan tenang, usia bukanlah penyebab utama dari perubahan ini. Dalam praktik klinis saya sering menemukan bahwa masalah sebenarnya terletak pada peredaran darah yang kurang optimal dan ketegangan tersembunyi di area panggul yang menumpuk selama bertahun-tahun akibat duduk terlalu lama, stres, dan kurangnya pergerakan. Kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki. Bahkan ada satu area kecil di tubuh ukurannya tidak lebih besar dari uang koin rupiah yang bila distimulasi dengan cara yang tepat selama 1 menit, setiap hari dapat membantu mengaktifkan kembali sirkulasi dan fungsi alami tubuh dari dasarnya. Mungkin terdengar sulit dipercaya atau bahkan terasa canggung untuk dibicarakan. Namun tetaplah bersama saya karena dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan di mana letak area tersebut, mengapa pendekatan ini bekerja secara medis, dan bagaimana melakukannya dengan aman di rumah. Banyak pria yang datang ke ruang praktik, saya mengatakan hal yang hampir sama. Dok, mungkin ini memang takdir usia. Saya sudah lewat 50, wajar kalau tubuh tidak sekuat dulu. Pemikiran ini sangat umum tetapi secara medis tidak sepenuhnya benar. Ada 3 kesalahpahaman besar yang selama ini membuat banyak pria menyerah terlalu cepat terhadap kondisi tubuhnya sendiri. Kesalahpahaman pertama menganggap bahwa penurunan vitalitas adalah akibat langsung dari usia, padahal banyak pria berusia 60 bahkan 70 tahun yang masih memiliki sirkulasi darah dan fungsi tubuh yang baik karena mereka menjaga area dasar tubuh tetap aktif dan rileks. Kesalahpahaman kedua percaya bahwa satu-satunya solusi adalah obat. Obat memang bisa membantu sementara, tetapi seringkali hanya memaksa aliran darah tanpa memperbaiki penyebab utamanya. Ketika efeknya hilang, masalah pun kembali. Kesalahpahaman ketiga, mengabaikan ketegangan di area panggul. Area ini jarang dibicarakan, jarang diperiksa, dan sering dilupakan. Padahal di sanalah pusat penting yang menghubungkan sirkulasi darah, kerja saraf, dan fungsi alami pria. Sebagai dokter, saya ingin Anda memahami satu hal penting yang perlu diperbaiki bukan usia Anda, melainkan kondisi jaringan dan sirkulasi yang selama ini terabaikan. Untuk memahami mengapa banyak pria mengalami perubahan fungsi seiring bertambahnya usia, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Di area panggul pria terdapat otot dasar panggul pembuluh darah utama dan jaringan saraf penting yang berperan dalam sirkulasi, sensitivitas, serta kontrol fungsi alami tubuh. Ketiganya bekerja seperti satu sistem yang saling bergantung. Dalam kondisi ideal otot-otot ini, lentur dan responsif, pembuluh darah mampu mengalirkan darah dengan baik dan saraf dapat menghantarkan sinyal secara optimal. Namun seiring waktu, kebiasaan duduk terlalu lama, stres kronis, dan kurangnya pergerakan membuat sistem ini berubah. Otot dasar panggul bisa menjadi terus-menerus tegang, tetapi pada saat yang sama kehilangan kekuatannya, pembuluh darah di sekitarnya menjadi kurang fleksibel, sehingga aliran darah melambat. Saraf pun ikut tertekan, menyebabkan penurunan sensitivitas dan respons tubuh. Saya sering menggambarkan kondisi ini seperti selang air yang sudah tua, dari luar tampak utuh, tetapi di dalamnya mengeras dan tidak lagi elastis. Air tetap mengalir, namun tekanannya jauh berkurang. Hal yang sama dapat terjadi di tubuh pria. Fungsi tidak hilang sepenuhnya tetapi membutuhkan usaha lebih besar untuk bekerja. Kabar baiknya, sistem ini bisa dilatih kembali. Dengan stimulasi yang tepat dan lembut, kita dapat membantu otot kembali rileks, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel, dan kerja saraf membaik secara bertahap. Dalam dunia medis, hubungan antara sirkulasi darah, fungsi saraf, dan otot dasar panggul telah banyak diteliti. Beberapa studi fisiologi menunjukkan bahwa sekitar 70–80% fungsi jaringan di area panggul bergantung pada aliran darah yang stabil dan elastisitas pembuluh darah. Penelitian klinis juga menemukan bahwa ketegangan kronis pada otot dasar panggul dapat menurunkan aliran darah lokal hingga 30% yang berdampak langsung pada sensitivitas dan fungsi jaringan.
Selain itu, studi rehabilitasi menunjukkan bahwa stimulasi ringan dan teratur pada jaringan panggul selama 4,6 minggu dapat meningkatkan sirkulasi dan respons saraf secara bertahap, terutama pada pria usia di atas 50 tahun. Data ini memperkuat bahwa pendekatan alami dan konsisten memiliki dasar ilmiah yang jelas. Setelah memahami bagaimana sistem sirkulasi saraf dan otot dasar panggul bekerja, kita bisa melihat dengan lebih jelas bahwa usia bukanlah akar masalahnya. Dalam praktik klinis saya, perbedaan utama antara pria yang masih merasa bugar dan yang merasa menurun bukan terletak pada angka usia, melainkan pada kondisi jaringan di area panggul. Banyak pria tanpa sadar menyimpan ketegangan tersembunyi di area perineum dan dasar panggul. Ketegangan ini tidak selalu menimbulkan rasa sakit sehingga sering diabaikan. Namun dampaknya perlahan memengaruhi aliran darah kerja saraf dan kemampuan tubuh merespons secara alami. Ketika ketegangan berlangsung selama bertahun-tahun, pembuluh darah menjadi kurang elastis dan jaringan di sekitarnya tidak lagi mendukung sirkulasi yang optimal. Akibatnya, fungsi yang dahulu terjadi secara spontan kini terasa lebih lambat atau membutuhkan usaha ekstra. Inilah alasan mengapa banyak pria merasa seolah-olah tubuh mereka berubah karena usia, padahal yang sebenarnya terjadi adalah tubuh tidak lagi mendapatkan stimulasi dan perawatan yang dibutuhkannya. Kabar baiknya, jaringan tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dengan pendekatan yang tepat, lembut, dan konsisten, kita dapat membantu tubuh melepaskan ketegangan lama dan mengaktifkan kembali fungsi dasarnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Pendekatan ini bukan hanya membantu memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga berperan sebagai langkah pencegahan agar penurunan fungsi tidak terjadi lebih cepat di masa depan. Setelah memahami bahwa masalah utama bukan terletak pada usia melainkan pada ketegangan dan sirkulasi di area panggul, kini saya ingin memperkenalkan sebuah pendekatan yang sederhana, lembut, dan dapat dilakukan sendiri di rumah. Pendekatan ini dikenal sebagai pijat perineum. Dalam istilah medis, perineum adalah area jaringan lunak yang terletak di antara skrotum dan anus. Area ini seringkali tidak pernah disentuh atau diperhatikan, padahal di sanalah bertemu otot dasar panggul, pembuluh darah penting, dan jaringan saraf utama. Dalam berbagai tradisi pengobatan, area ini sejak lama dianggap sebagai titik dasar yang memengaruhi keseimbangan tubuh. Kini ilmu kedokteran modern mulai memahami bahwa stimulasi ringan di perineum dapat membantu melepaskan ketegangan jaringan, meningkatkan aliran darah lokal, dan mendukung fungsi saraf. Penting untuk saya tekankan bahwa pijat perineum bukan tindakan seksual dan tidak bertujuan untuk merangsang sensasi tertentu. Ini adalah teknik terapeutik dengan pendekatan yang tenang dan terkontrol, mirip dengan terapi otot atau fisioterapi ringan. Ketika dilakukan dengan benar dan konsisten, pijat ini membantu tubuh kembali mengenali pola relaksasi alami di area panggul. Dengan kata lain, kita sedang membantu tubuh mengingat kembali cara kerjanya sendiri, bukan memaksanya bekerja secara artifisial. Sekarang saya akan menjelaskan cara melakukan pijat perineum secara aman dan benar, langkah demi langkah. Teknik ini tidak memerlukan alat khusus dan tidak membutuhkan waktu lama. Yang terpenting adalah dilakukan dengan tenang dan konsisten. Langkah pertama, menemukan area perineum. Perineum adalah area jaringan lunak yang terletak di antara skrotum dan anus. Di bagian tengahnya, Anda akan merasakan area yang sedikit lebih empuk dibanding jaringan sekitarnya. Jika ditekan, perlahan terasa sedikit sensitif, namun tidak nyeri, berarti Anda berada di lokasi yang tepat. Langkah kedua, memilih posisi yang nyaman. Anda dapat duduk di tepi kursi dengan kaki sedikit terbuka atau berbaring telentang dengan lutut ditekuk. Pilih posisi yang memungkinkan tubuh tetap rileks tanpa menahan napas atau menegangkan otot. Langkah ketiga, memberikan tekanan lembut. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Tekanan yang digunakan sebaiknya ringan hingga sedang, kira-kira seperti saat memeriksa kematangan buah tomat, cukup terasa tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Langkah keempat, memijat selama sekitar 60 detik. Anda dapat melakukan gerakan memutar kecil selama 30 detik ke satu arah dan 30 detik ke arah sebaliknya. Alternatif lain adalah menekan selama 5 detik, lalu melepaskan perlahan, diulang beberapa kali. Langkah kelima, menggunakan minyak alami opsional. Minyak jarak dapat membantu penetrasi jaringan dan mendukung sirkulasi. Minyak kelapa bersifat lembut dan menjaga kesehatan kulit. Minyak habatus sauda secara tradisional dikenal mendukung keseimbangan tubuh. Hangatkan minyak di telapak tangan sebelum digunakan. Langkah keenam, memilih waktu yang tepat. 1 kali sehari sudah cukup. Pagi hari dapat mendukung kesiapan tubuh, sementara malam hari membantu relaksasi sebelum tidur. Ingatlah, konsistensi jauh lebih penting daripada tekanan atau durasi.
Jika Anda memiliki riwayat nyeri panggul berat infeksi atau pernah menjalani prosedur medis tertentu, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba teknik ini. Dalam proses mendampingi pasien pria dewasa, saya sering melihat bahwa niat untuk memperbaiki kesehatan sebenarnya sudah ada. Namun hasil yang diharapkan tidak tercapai karena beberapa kesalahan umum yang kerap dilakukan tanpa disadari. Kesalahan pertama mengabaikan ketegangan di area panggul. Banyak pria fokus pada bagian tubuh lain, tetapi lupa bahwa area panggul adalah pusat penting sirkulasi dan fungsi dasar. Ketegangan yang dibiarkan bertahun-tahun akan terus menekan pembuluh darah dan saraf sehingga perbaikan menjadi sangat lambat. Kesalahan kedua hanya mengandalkan obat sebagai solusi utama. Obat dapat membantu dalam kondisi tertentu, tetapi jika digunakan tanpa memperhatikan kondisi jaringan dan otot hasilnya seringkali bersifat sementara. Tubuh tidak belajar memulihkan fungsinya sendiri. Kesalahan ketiga, melakukan teknik dengan terlalu kuat atau tidak konsisten. Beberapa pria berpikir bahwa tekanan yang lebih kuat akan memberikan hasil lebih cepat. Padahal jaringan panggul merespons lebih baik terhadap stimulasi lembut dan teratur. Melakukan 1 menit setiap hari jauh lebih efektif daripada 10 menit tetapi jarang. Sebagai dokter saya selalu mengingatkan bahwa tujuan utama bukan memaksa tubuh bekerja, melainkan menciptakan kondisi agar tubuh dapat pulih secara alami. Ketika sirkulasi di area panggul membaik, banyak pasien juga merasakan peningkatan energi kualitas tidur yang lebih baik, serta ketenangan mental dalam aktivitas sehari-hari. Ketika kesalahan-kesalahan ini dihindari, proses perbaikan menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Saya ingin membagikan satu pengalaman nyata dari ruang praktik saya. Beberapa waktu lalu, seorang pasien bernama Bapak Agus Santoso, usia 63 tahun, datang menemui saya di Yogyakarta. Beliau adalah seorang pegawai swasta yang telah bertahun-tahun bekerja dalam posisi duduk hampir sepanjang hari. Dengan nada pelan, beliau mengatakan bahwa tubuhnya terasa berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia mudah lelah area panggul, sering terasa tidak nyaman, dan ia mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap fungsi tubuhnya sendiri. Setelah pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit serius. Tekanan darah dan kadar gula darah masih dalam batas normal. Namun saat evaluasi lebih lanjut, saya menemukan adanya ketegangan kronis pada otot dasar panggul yang kemungkinan besar disebabkan oleh kurang gerak dan stres berkepanjangan. Saya menyarankan beliau untuk mulai melakukan pijat perineum ringan selama sekitar 1 menit setiap hari tanpa tekanan berlebihan, serta mengombinasikannya dengan pernapasan yang tenang. 3 minggu kemudian beliau kembali dan menyampaikan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, sirkulasi terasa lebih baik, dan yang paling penting, rasa percaya dirinya perlahan kembali. Bagi saya, perubahan ini bukan keajaiban, melainkan hasil dari memberi tubuh kesempatan untuk pulih secara alami. Dari penjelasan dan contoh nyata yang telah saya sampaikan, saya ingin Anda mengingat satu hal penting: tubuh pria tidak rusak hanya karena bertambahnya usia. Dalam banyak kasus yang dibutuhkan bukanlah solusi yang rumit atau mahal, melainkan perhatian pada bagian tubuh yang selama ini terabaikan. Perubahan kecil bila dilakukan dengan benar dan konsisten dapat membawa dampak besar pada kualitas hidup. Pijat perineum bukan tentang mengejar hasil instan. Setiap tubuh merespons dengan cara yang berbeda. Ada yang merasakan perubahan dalam beberapa minggu, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah prosesnya aman dan alami. Ini adalah cara lembut untuk membantu tubuh melepaskan ketegangan lama, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung fungsi alami secara bertahap. Saya telah menyaksikan banyak pria dewasa kembali merasa lebih nyaman dengan tubuhnya sendiri, lebih percaya diri dan lebih tenang secara mental setelah mulai merawat dirinya dengan pendekatan yang tepat. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan tentang melawan usia, tetapi tentang bekerja sama dengan tubuh. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai langkah kecil yang bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri video ini, izinkan saya mengajak Anda melakukan beberapa hal sederhana. Jika informasi hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan klik tombol suka sebagai bentuk dukungan. Saya juga ingin mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana di Indonesia atau dari negara mana. Saya senang melihat para pria saling terhubung dan belajar bersama. Jika Anda ingin terus mendapatkan edukasi kesehatan pria dewasa yang aman dan berbasis medis, silakan berlangganan kanal ini agar tidak tertinggal video berikutnya. Dan terakhir, tuliskan di komentar satu perubahan kecil yang Anda siap mulai lakukan minggu ini untuk kesehatan Anda. Saya Dra. Dr. Siti Rahmawati ingin mengingatkan Anda tidak terlalu tua, Anda tidak rusak, dan tubuh Anda masih mampu berfungsi dengan baik bila dirawat dengan tepat. Mulailah hari ini, diri Anda di masa depan akan berterima kasih.